Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas kasus Jarod Richard yang diduga menjadi maklar kasus Ronald Tanur. Menarik bahwa 4 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap Jarod Richard, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa negara sepertinya mulai menguat, ya, karena secara teoretik, ya, di mana ada mafia, ada banyak maklar, ya, dan ada juga banyak koruptor, maka di sana tentu saja ada fungsi-fungsi negara yang melemah, ya, atau pemerintahan yang tidak bekerja dengan baik, ya, pemerintahan yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya, ya. Dan dalam konteks Jarod Richard, ya, 4 hari setelah pelantikan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sentral di dalam penegakan hukum, penegakan keadilan, ya, sebagaimana sebenarnya ini menjadi prinsip-prinsip dasar, ya, dari pemerintahan modern, ya. Pemerintahan modern itu adalah pemerintahan yang bisa melayani masyarakat secara adil, ya, menegakkan keadilan, menegakkan hukum sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, ya. Dan kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu adalah hukum yang banyak dikuasai atau dikendalikan oleh para mafia, ya, para maklar. Sudah banyak sekali mafia dan maklar ini muncul, ya, pasca pelantikan Presiden Prabowo, ya. Kemarin juga ada kasus Rudy Suik, ya, di NTT, ya. Nanti akan kita bahas secara khusus, ya. Nah, kasus dari Jarod Richard ini menjadi menarik karena dia merupakan maklar dalam kasus Ronald Tanur, ya. Ronald Tanur sendiri adalah terdakwa dalam kasus penganiayaan, ya, terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti di sebuah tempat karaoke, ya, di Surabaya beberapa waktu yang lalu, ya, sekitar 4 Oktober 2023, ya. Nah, penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur membuat Dini meninggal, ya. Namun pelaku dijatuhi vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Juli 2024, ya. Setelah memberikan vonis bebas, Kejagung menangkap 3 hakim Pengadilan Surabaya yang menangani kasus Ronald karena mereka diduga menerima suap untuk membebaskan pelaku. Nah, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan bahwa Jarod Richard ditangkap di sebuah hotel Le Meridien, ya, di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024, ya. Nah, selain menangkap Jarod Richard, ya, Kejagung juga menemukan uang tunai sebanyak 920 miliar, ya, dan emas antam seberat 51 kg di rumah Jarod yang berada di Senayan, ya, Jakarta, ya. Nah, kita sedikit melihat, ya, profil dari Jarod Richard, ya, sebagaimana ditulis oleh Kompas ID 25 Oktober 2024 bahwa Jarod ini lahir di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ya. Dan ia adalah pensiunan pejabat EMA yang purna tugas pada Januari 2022, ya. Namun sebelum Jarod pensiun, ia pernah menduduki beberapa jabatan di EMA. Jarod pernah menjadi pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum EMA dengan tugas mengurus mutasi dan promosi hakim. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan EMA pada 22 Agustus 2017 oleh Ketua EMA Hatta Ali, ya. Selain menjabat sebagai Kepala Bank Diklat Kumdil EMA, Jarod juga ditunjuk sebagai
pelaksana tugas Dirjen Badilum pada tahun 2020. Nah, di luar struktur MA, Jarod juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada 2017 ya. Dan selain itu ia juga menjadi produser film Sang Pengadil yang tayang di beberapa bioskop sejak 24 Oktober 2024 ya. Nah, saudara pemirsa Gori Sadan TV yang kami cintai, yang menarik dari kasus ini adalah pertama, penangkapan dilakukan setelah 4 hari pelantikan Prabowo Subianto sebagai presidennya. Ini menunjukkan bahwa realisasi dari komitmen, cita-cita dan juga keinginan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, memberantas mafia di Indonesia itu mulai kelihatan tanda-tandanya ya. Disusul oleh beberapa kasus seperti kasus Rudi Soik di Nusa Tenggara Timur, juga adalah kasus dari mantan Menteri Perdagangan ya, yang sekarang sedang diproses ya, dan sudah dilakukan penangkapan kemarin ya, Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo ya. Nah, yang kedua, ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang selama ini tidak memiliki taringnya, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas mafia, ini bisa mulai kelihatan ya, mulai ada goodwill, keinginan yang baik dari pemerintah untuk memberantas mafia di lembaga peradilan ya. Dan saya rasa masalah pokok di dalam penegakan hukum di Indonesia itu terkait dengan banyaknya mafia di lembaga peradilannya, di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi, kemudian di kepolisian, termasuk juga di kejaksaannya. Ini menjadi tali temali yang saling berhubungan, di mana penegakan hukum di Indonesia menjadi lemah berhadapan dengan para mafia, para cukong, para makelar ya, yang memang memiliki kekuatan untuk mengatasi atau mengendalikan ya. Istilahnya itu adalah formal state ya, atau pemerintahan formal yang dikendalikan oleh informal state, atau pemerintahan informal ya. Pemerintahan informal itu adalah pemerintahan para mafia, para bandit, para makelar ya, para cukong yang memiliki kemampuan untuk mengurangi ya, atau melemahkan fungsi-fungsi negara di sektor formal ya. Nah, yang ketiga, sebagaimana kita pelajari di dalam berbagai macam teori terkait dengan kerja-kerja pemerintah, penangkapan Jarod Richard ini mencerminkan bahwa negara mulai menguat, negara mulai mengoptimalkan fungsinya ya, berhadapan dengan sektor-sektor informal state yang memang di Indonesia sudah lama beroperasi ya, dan masyarakat sebenarnya menginginkan bahwa para mafia, para bandit, para makelar dan juga para cukong yang memang memiliki kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan fungsi-fungsi negara itu bisa diberantas, bisa dioperasikan oleh negara secara serius ya, supaya fungsi-fungsi negara di dalam sektor keamanan itu benar-benar dipercaya dan juga diakui oleh masyarakat bahwa negara bertanggung jawab di dalam melindungi warga negara di aspek keamanannya. Kita melihat misalnya di dalam konstitusi kita, negara itu punya fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanannya, dan hukum kita yang selama ini dikuasai oleh para mafia, para bandit, kemudian juga para preman, para cukong ya, para makelar ya, yang beroperasi di lembaga peradilan, di kepolisian, di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga di kejaksaan. Ini mestinya harus dioperasikan ya, harus ditertibkan untuk menunjukkan bahwa ada peningkatan fungsi-fungsi negara di lembaga peradilannya. Demikian saja pemirsa Gori Sadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gori Sadan TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Katakan kepada teman Anda bahwa Gori Sadan TV mencerdaskan Indonesia.
Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.